Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 resmi dibuka Gubernur Sumatera Barat. Upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 11 Oktober 2022 ditandai dengan pemukulan gong di Ins Kayu Tanam. Inilah suasana upacara pembukaan TMMD di Ins Kayu Tanam. TMMD ini merupakan program tahunan TNI untuk membangun desa tertinggal dalam bentuk fisik dan non-fisik. Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-100 2022 dimulai. TMMD kali ini rencananya akan digelar di dua nagari, yaitu Nagari Kayu Tanam dan Nagari Aundiriang, Kabupaten Padang Pariaman selama 30 hari ke depan. Program TMMD meliputi pembangunan non-fisik seperti membangun sumber daya manusia dan pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa atau nagari. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengaku bangga dengan pelaksanaan TMMD ini. Menurutnya, TMMD bukan saja membangun fisik desa, juga membangun sumber daya manusia dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Laporan tingkat rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Oke, ini loh Pak. Apresiasi kepada Bupati Padang Pariaman yang TMMD ini setiap tahun dilakukan. Kita harapkan juga daerah lain juga seperti itu. Ya kenapa? Karena memang inilah momen
bagi kita dalam melakukan penguatan pada masyarakat di tingkat nagari, apalagi sekarang ada 2 nagari ya di Perang Pariaman ini. Nah, maksud itu dalam rangka untuk membina tentang kesadaran hukumnya, kemudian tentang kesehatannya, kemudian juga bela negaranya, banyak penjuruan yang dilakukan dan tenaga-tenaganya dari TNI, Polri dan semuanya. Dan itu adalah momen yang sangat baik sekali. Dan kemudian samping itu juga ada yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana ini momen untuk memantapkan hubungan antara TNI, Polri dengan rakyat, pemerintah daerah dengan rakyat. Jadi semuanya menyatu, semuanya kompak. Karena inilah menjadi nilai-nilai yang menyebabkan kita bisa mengusir penjajah, bisa memerdekakan Indonesia, dan kemudian juga nilai-nilai yang memang akan menjamin akan kemajuan dan kesuksesan bangsa ini untuk ke depan itu semua. Baik, berkenan juga kami informasikan kepada seluruh tamu undangan kami. Kita juga menyediakan stand UMKM yang tepat kita hadirkan di sebelah kiri lapangan utama. Untuk itu kami undang kepada seluruh tamu undangan kami untuk dapat bersama-sama mengunjungi stand UMKM Padang Pariaman. Sebelum nantinya kita laksanakan prosesi makan bajamba, dan setelah nanti partisipasi daripada masyarakat luar biasa. Apalagi ini Pak Bupati juga punya potensi dari perantau-perantau Piaman yang sudah mendunia. Saya kira barangkali akan turun untuk berkontribusi untuk pembangunan negara masing-masing. Namun ini juga menjadi hal yang kita bisa optimalkan. Apakah ada penekanan nanti kepada kepala daerah lain untuk melakukan hal yang serupa dengan Perang Pariaman? Iya, seharusnya ini. Jadi ini kan sebetulnya tadi saya katakan untuk mencapai nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa bernegara itu persatuan, kebersamaan, dan kemudian juga minimalisir pemahaman-pemahaman radikal atau pemahaman separatis dan lainnya. Saya kira ini perlu kita minimalisir karena memang pada saat sekarang ini Pak Presiden kan dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa dunia ini sulit, ya, termasuk kita juga Indonesia dalam keadaan sulit. Maka itu dalam menghadapi sesuatu yang sulit ini jawabannya adalah kompak dan bersatu. Ya, kita meminimalisir perbedaan, mencari titik-titik kesamaan. Nah, sehingga ini menjadi modal kita untuk membangun daerah, membangun bangsa dan membangun negara ini. Itu makanya Pak Presiden juga mencita-citakan tahun 2045 yang saya menjadi 4 negara besar, 2050 jadi 3 negara besar. Saya kira ini cerita yang luar biasa. Dan siapa kita bangsa ini tidak ingin menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu akan bisa kita capai ketika soliditas, ketika kebersamaan, ketika kompakan, dan ketika menyatu seluruh potensi yang ada. Nah, mudah-mudahan Padang Pariaman sungguhnya sudah mencontohkan itu. Ya, dan semangat perantau luar biasa untuk membangun, dan kemudian juga Pak Bupati juga setiap tahun melakukan. Dan mudah-mudahan kabupaten-kabupaten yang lain juga seperti itu, dan ini memang menjadi penekanan kita. Dan kita pun provinsi bahkan setahun itu 2 kali kita adakan untuk kegiatan-kegiatan semacam TMMD. Tentu ini bagaimana kita bisa melakukan percepatan pembangunan di suatu daerah, di suatu wilayah yang kita tetapkan menjadi lokasi TMMD. Tentu yang namanya TMI Manunggal masuk desa atau masuk nagari ini jelas kita hanya anggarkan 1 miliar, kemudian ada partisipasi dari berbagai macam lembaga-lembaga dan masyarakat, tokoh-tokoh, sehingga nilai 1 miliar ini itu nilainya bisa di atas 2 miliar. Karena memang ini kebersamaan, kekompakan TNI tadi bersama dengan rakyat, kekompakan TNI bersama dengan eksekutif dan legislatifnya, dengan pemerintah kita di Padang Pariaman. Tentu dengan adanya TMMD ini daerah-daerah terisolir itu bisa kita jangkau. Hari ini dengan tema TMMD kita dedikasi terbaik membangun nagari NKRI ini, tentu harapan kita membuka 2 nagari. Dari nagari Kepala Ilalang dengan nagari Kitana, dengan nagari Anduriang. Dan ini nanti menyatu dengan wacana kita yang sudah kita mulai, itu adanya ring road timur mengatasi kemacetan di sini. Dan insya Allah nanti kita kunjungi, kita ajak Pak Gubernur nanti melihat rencana ring road timur kita yang sudah kita mulai. Kemudian tentu dengan adanya kekompakan, kebersamaan ini yang seperti katakan Pak Gubernur tadi, ini jelas juga membantu pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian visi misi kita. Bagaimana kita bisa unggul dari kabupaten kota lain dalam segi apapun, kemudian tetap mengedepankan peningkatan keimanan ketakwaan dalam bentuk religius kemasannya, kemudian masyarakat kita
dia sehat, kemudian untuk belajar dia diberikan kesempatan seluas-luasnya. Insya Allah nanti tentu masyarakat kita ke depan adalah sejahtera semua. Itu mimpi kita, dan bagaimanapun budaya yang dibawa oleh leluhur kita dulu tetap kita pertahankan juga. Jadi semuanya insya Allah dalam rangka percepatan perwujudan visi misi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dengan seluruh lapisan masyarakat tetap bersatu padu. Tidak ada pengkotak-kotakan, ini ada legislatif, ini adalah legislasi, ini adalah eksekutif, ini adalah masyarakat, tidak ada. Kita bersatu padu untuk mewujudkan bagaimana yang disampaikan Gubernur tadi, Padang Pariaman menjadi yang terbaik, Sumatera Barat menjadi yang terbaik tingkat nasional, kemudian Indonesia target tahun 2045 menjadi 5 besar negara yang kuat, kemudian negara yang maju, dan target ke depan lagi sampai menjadi 3 besar sebagaimana sampai Pak Jokowi. Yang jelas semuanya tentu partisipasi semua pihak. Kalau Bupati, Wakil Bupati dengan DPRD dan jajaran saja tanpa dukungan penuh dari rekan-rekan media juga, tentu ini juga belum maksimal pencapaian kita harapkan. Oleh sebab itu dukungan penuh dari teman-teman media semua, baik itu informasi-informasi yang bermanfaat, kemudian juga Dari Padang Pariaman, Safrial Suger, Minangkabau TV mengabarkan.